Juli 18, 2016 muncul surat pernyataan Maulana Juhairul Hasan di mana beliau telah mendapatkan perlakuan kasar dan tidak menyenangkan karena dituduh berambisi ingin mendapatkan jawatan Amir Jamaah Tabligh sebagai pengganti ayahnya, sehingga ia menulis surat pernyataan bahwa dirinya sama sekali tidak ada keinginan ataupun hasrat untuk menjadi Amir Jamaah Tabligh. Dengan berjalannya waktu, akhirnya diketahui bahwa keinginan untuk mendapatkan jabatan Amir Jamaah Tabligh ini datang bukan dari dua arah, tetapi justru datang dari satu arah saja, Maulana Sa'ad. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik Maulana Juhair dari fitnah yang jahat ini. 12 Agustus 2016. Pada awalnya memandang beberapa rekan dari masyaikh dan orang-orang lama sudah meninggalkan Nijamuddin, Maulana Ibrahim Deula masih berharap bisa menyelamatkan usaha dakwah di markas Nijamuddin. Namun disebabkan kondisi yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka Maulana Ibrahim Deula pun membuat keputusan untuk keluar dari markas Nijamuddin. Sebelumnya beliau telah mendapatkan teror yang luar biasa dari anak buah Maulana Sa'ad. Beliau kerap didatangi dan diajukan pertanyaan, "Maulana, jika tidak betah di sini, yaitu di markas Nijamuddin, mengapa tidak keluar saja?" Akhirnya ketika beliau memutuskan untuk keluar meninggalkan markas Nijamuddin, para gerombolan itu datang dan mengancam Maulana Ibrahim agar keluar dengan diam-diam dari Nijamuddin, tidak membuka kejadian di markas Nijamuddin, dan agar membuat alasan sakit sebagai alasan keluarnya beliau dari Nijamuddin. Namun Maulana Ibrahim Deula menolak tegas semua tipu daya mereka itu. Agustus tanggal 15 2016 muncul surat dari Maulana Ibrahim Deula. Isinya menegaskan bahwa semua kabar angin yang menyebutkan bahwa beliau keluar dari Nijamuddin karena sakit adalah dusta dan sama sekali tidak benar. Alasan beliau keluar dari markas Nijamuddin bukan karena sakit, walaupun memang diri beliau dalam kondisi sakit. Agustus 27 tahun 2016, Maulana Yakub sebagai pengajar pondok pesantren Kasyiful Ulum markas Nijamuddin yang paling berumur, yang telah menjadi guru Maulana Sa'ad, bahkan guru Maulana Harun, akhirnya menulis surat teguran dan penjelasan kepada Maulana Sa'ad. Tanggal 13 November 2016, Ijtima Rewin Pakistan, seluruh masyaikh datang kecuali Maulana Sa'ad. Berbagai undangan dan rayuan dilakukan untuk menghadirkan Maulana Sa'ad ke Ijtima Rewin agar segera terselesaikan berbagai masalah yang terkini, namun beliau menolak untuk hadir. Di hadapan para masyaikh di Nijamuddin, Kakrail, dan Rewin yang berkumpul, Haji Abdul Wahab mengatakan, "Saya telah merenungi ucapan Maulana Sa'ad yang mengatakan bahwa saya Amir. Saya menjadi takut. Saya mulai berdoa, apabila ini tercetus di dalam hatinya, saya besar, maka keberkahan keluarga ini akan hilang." November tanggal 28 2016, Darul Ulum Deoban akhirnya atas pertimbangan keselamatan agama, umat, dan kelangsungan kerja dakwah secara benar dan baik, maka Darul Ifta Darul Ulum Deoban mengeluarkan surat resmi berkenaan dengan beberapa pernyataan Maulana Sa'ad dalam bayan-bayan beliau. Terdapat beberapa poin yang dikritik dari bayan-bayan Maulana Sa'ad, tetapi yang utama adalah 7 poin. Secara garis besar adalah sikap gulu terhadap usaha dakwah ini. Misalnya menyatakan bahwa usaha Nabi SAW dan para sahabat hanyalah jamaah tabligh saja. Padahal perintah dan amalan dakwah telah dipahami oleh seluruh ulama dan para masyaikh tabligh sendiri sebagai perintah umum untuk menghidupkan agama. Dan para masyaikh, muhadis, fuqaha, aulia, musonib dari zaman ke zaman telah menghidupkan agama ini melalui bidang mereka masing-masing. Selama ini Darul Ulum Deoban mendukung jamaah tabligh, dan prinsip masyaikh tabligh yang diajarkan oleh Maulana Ilyas adalah menghargai seluruh usaha agama yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sayangnya hal ini tidak diikuti oleh Maulana Sa'ad. Beliau banyak meremehkan, merendahkan kerja-kerja agama yang lainnya.
30 November 2016, Maulana Sa'ad memulai proses rujuk dengan menjawab surat dari Darul Ifta Darul Ulum Deoban sebanyak 4 halaman. Isinya adalah dalil-dalil yang beliau ajukan atas ucapan-ucapan beliau yang telah dikritisi oleh banyak pihak. 3 Desember 2016, Majelis Fatwa Pesantren Mazahir Ulum Saharanpur ikut mengeluarkan surat peringatan kepada Maulana Sa'ad sebagai dukungan terhadap surat Darul Ifta Darul Ulum Deoban ditandatangani oleh 8 masyaikh dan petinggi Mazahirul Ulum Saharanpur, termasuk di dalamnya oleh Maulana Salman Saharanpuri, mertua Maulana Sa'ad. 20 Desember 2016, Darul Ulum Syah Waliullah juga mengeluarkan pernyataan dan ditandatangani oleh 11 masyaikhnya. Desember 2016 muncul surat pernyataan alim ulama kawasan Belgaum Karnataka India ditandatangani oleh 137 masyaikh, 20 pimpinan pesantren, 64 alim ulama dan hafiz, 74 ulama yang telah keluar 1 tahun. Desember 2016, Maulana Sa'ad mengirim utusan ke Darul Ulum Deoban, melakukan lobi kepada jajaran pengurus Darul Ulum Deoban. Beliau mengakui kesalahannya namun tetap menyertakan dalil-dalil untuk membela kesalahannya. September 2017, menjelang Istimewa Tonggi Bangladesh, beberapa utusan Bangladesh yang terdiri dari alim ulama, perwakilan pemerintah, ahli syuro Kakrel mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh ulama Darul Ulum Deoban dan diputuskan dalam musyawarah tersebut bahwa mereka melarang Maulana Sa'ad hadir ke Medan Istimewa Tonggi kecuali dengan syarat. Pertama, membawa Maulana Ibrahim dan Maulana Ahmad Lat bersama-sama ke Tonggi Istimewa. Yang kedua, berdamai atau rujuk dengan pihak Darul Ulum Deoban. Tanggal 11 November 2017, Istimewa Rawin Pakistan. Maulana Sa'ad tidak hadir. Utusan Nijamuddin yang datang adalah Maulana Syaukat, Mufti Syahzad, dan Bai Mursalin. Haji Abdul Wahab mengumpulkan penanggung jawab dan syuro seluruh dunia di markas Rawin. Berkumpul lebih kurang 500 orang penanggung jawab seluruh dunia. Tepat pukul 11 waktu Pakistan, Haji Abdul Wahab memberikan penjelasan tentang ikhtilaf. Setelah membacakan surat beliau yang berisi beberapa mahfuzat Hadraji Maulana Yusuf, beliau berkata, orang-orang yang tinggal di markas Nijamuddin sekarang ini hendaknya bertobat dan beristighfar. Kalian jangan pergi ke Nijamuddin. Saat ini markas Nijamuddin sudah jauh berbeda. Nijamuddin sudah banyak dikendalikan oleh orang-orang yang tidak keluar di jalan Allah. Bahkan Sa'ad pun tidak pernah keluar 40 hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 Januari 2018, pertemuan antara alim ulama, ahli syuro Kakrel, pemerintah Bangladesh telah diputuskan bahwa Maulana Sa'ad tidak boleh menghadiri Tonggi Istimewa kecuali dengan syarat. Pertama, rujuk dengan Darul Ulum Deoban. Yang kedua, membawa serta Maulana Ibrahim Deula dan Maulana Ahmad Lat. Yang ketiga, menerima keberadaan syuro alami yang dibentuk pada bulan November 2015 di Rawin. Januari tanggal 10 2018, Maulana Sa'ad telah dilarang datang ke Istimewa Tonggi Bangladesh. Namun beliau memaksakan diri datang ke Bangladesh dengan menggunakan visa turis dari Thailand. Alim ulama dan masyarakat umum memprotes kedatangan Maulana Sa'ad. Ribuan ulama dan masyarakat memblokir semua jalan keluar airport Hazrat Shah Jalal, Dhaka. Mereka menolak kedatangan Maulana Sa'ad ke Tonggi Istimewa ataupun ke Bangladesh. Wasyiful Islam membawa Maulana Sa'ad keluar dari Bandara Dhaka dari jalan belakang ke markas Kakrel. Ribuan alim ulama dan masyarakat umum mengepung markas Kakrel, memblokir semua jalan keluar dari markas Kakrel menuju Medan Istimewa Tonggi, menolak kedatangan Maulana Sa'ad ke Medan Istimewa Tonggi dan menghendaki agar Maulana Sa'ad segera meninggalkan Bangladesh. Dinyatakan juga sumbernya dari Dhaka Tribun. Tanggal 11 Januari 2018, Istimewa Tonggi Bangladesh bagian pertama. Istimewa Tonggi yang ke-53 terjadi keributan dan gelombang protes yang luar biasa berkenaan dengan rencana kedatangan Maulana Sa'ad ke Medan Istimewa Tonggi.
Pemerintah Bangladesh melarang Maulana Sa'ad dan jamaahnya keluar dari markas Kakril dan melarang mereka mengunjungi Medan Ijtima Tonggi. Tanggal 20 Maret 2018, atas pertanyaan dari berbagai negara mengenai penyebab sebenarnya terjadinya ikhtilaf yang melanda saat ini dan bagaimana solusinya, maka para masyayikh membuat pernyataan yang isinya demikian, bahwa solusinya bertumpu pada satu orang individu, yaitu pertama Maulana Muhammad Sa'ad hendaknya menerima syuro di hadapan seluruh syuro dan menerima faisalat berganti-ganti di antara syuro. Yang kedua, usaha dakwah harus tetap pada cara ketiga hadraji, Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Muhammad Yusuf, dan Maulana Namul Hasan. Semuanya telah dijelaskan dan dilaksanakan dalam amalan. Maulana Sa'ad seharusnya tidak memulai cara-cara baru dalam usaha dakwah ini tanpa persetujuan syuro, dan dia harus menghentikan hal-hal baru yang telah dia mulai tanpa persetujuan syuro. Yang ketiga, Maulana Sa'ad hendaknya berhenti mengucapkan kata-kata yang membuat para akabir Deoban keberatan, dan dia harus menahan diri untuk tidak mengatakan lagi ucapan-ucapan seperti itu. Dia harus melakukan apapun demi menenangkan para akabir Deoban. Ditandatangani oleh Haji Abdul Wahab, Maulana Ibrahim Deula, Maulana Juhairul Hasan, Maulana Abdurrahman Mumbai, Maulana Ubaidullah Khursyid, Bai Hasmat Ali, Chaudhry Muhammad Rafiq, Maulana Muhammad Yaqub, Maulana Ahmad Lad, Maulana Nazrul Rahman, Maulana Ziaul Haq, Maulana Usman Kakosi, Maulana Ihsanul Haq, Maulana Ahmad Batlah, Dr. Ruhullah, Bai Babar Javid, Mian Muhammad Anwar, Bai Irsyad Ahmed, Bai Fida Muhammad Firacha, Profesor Muhammad Syahid, Bai Bakh Munir, Bai Sultan Iqbal, Bai Nausad Baig, Bai Muhammad Ali, Dr. Manzur Ahmed.